Ya, Oke. Kak Elis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua dapat berkumpul di sini. Semoga dalam keadaan sehat dan bertemu walaupun masih secara online ya. Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dan yang terhormat kepada Bu Ella Elviana, Bu Dian, dan Bu Rosi ya. Kebetulan pada meeting kali ini ya. Nah, dan juga kepada teman-teman peserta yang sudah di-admit oleh admin. Selamat datang dalam kegiatan rangkaian klinik membacakan nyaring yang kebetulan pada hari ini kita akan berbicara tentang bincang buku crowd. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lisiti Toibah sebagai salah satu dari tim Read Aloud to You yang pada hari ini bertindak sebagai Master of Ceremony atau MC. Ya. Jadi teman-teman sebelum kita mulai, izinkan saya untuk meminta teman-teman menundukkan kepala kita berdoa. Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan untuk yang selanjutnya memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Ya, untuk selanjutnya, supaya lebih semangat lagi pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan dulu lagu Read Aloud to You yang ditulis dan juga diaransemen oleh salah satu alumni dari TOT Read Aloud ya di Jabar, di Jawa Barat. Ya, saya persilakan kepada Mbak Anges untuk memutar lagunya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah tahu atau sudah hafal, bisa dinyalakan bernyanyi. Bareng boleh ya. Ya, mari bernyanyi. Oke, sebentar. Kita bernyanyi sama-sama. Terlihat ya? Ya, terlihat. Oke. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, baca dengan sesa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud. The more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Aktivitas sederhana membuat semua suka membaca. Teman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, baca dengan sesa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Oke. Oke, terima kasih kepada Mbak Anges yang sudah memutar lagunya dan terima kasih untuk teman-teman yang tadi mengikuti iringan lagunya ya. Semoga bisa menambah semangat kita untuk membacakan nyaring kepada anak-anak. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang mengapa Read Aloud to You dan Reading Bugs mengadakan kegiatan bincang buku. Kegiatan ini kebetulan memang bertujuan untuk kita membicarakan proses kreatif mengenai pembuatan bacaan, sekaligus mendalami mengenai dunia pembuatan bahan bacaan itu sendiri dan mengenalkan profesi ilustrator, sehingga tujuan utamanya adalah supaya teman-teman yang ikut kegiatan bincang buku pada hari ini bisa lebih mencintai buku bacaan anak
yang kita gunakan untuk membacakan nyaring. Kalau misalnya kita sudah mencintai, kita sudah mengenal lebih dalam, apalagi langsung dari penulis dan ilustratornya, harapannya itu akan menambah wawasan kita dan juga akan menambah keseruan ketika membacakan buku tersebut ya. Dan juga jadi kita bisa memiliki bahan yang lebih banyak dan lebih luas nih untuk mendiskusikan tentang buku itu ketika sudah selesai membacakan bukunya kepada anak-anak kita. Nah, kebetulan memang karena ini masih bulan-bulan kemerdekaan, sehingga kita memilih untuk bincang buku pada bulan ini adalah buku Krauk-Krauk yang ditulis oleh Bu Dian Kristiani dan diilustrasi oleh Bu Ella Elviana. Baik, untuk yang selanjutnya kan mendengarkan dulu bacaan buku Krauk-Krauk ini yang akan dibacakan spesial oleh Mbak Haya ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kenalan sama siapa sih? Sebelum kenalan sama Mbak Haya, kita kenalan dulu dengan komunitas yang menyelenggarakan bincang buku pada pagi hari ini, yaitu komunitas Read Aloud You dan Reading Bugs. Ya. Boleh Mbak Anges di-share screen-nya? Minta tolong untuk pengenalan mengenai Read Aloud You dan juga Reading Bugs. Ya, begini teman-teman. Jadi, ini adalah yang pertama ya, Read Aloud komunitas Read Aloud juga. Ya. Nah, diperbesar. Terima kasih, Mas. Ya, jadi komunitas Read Aloud You ini dibuat oleh 5 orang alumni Training of Trainer di Kota Depok ya, Training Read Aloud yang waktu itu diselenggarakan pada tahun 2019 di bulan Juli ya. Kebetulan para alumninya yang menginisiasi adanya komunitas ini adalah ada Mbak Anges, Mbak Tiko, saya, Mbak Nelvi, dan juga Mbak Uli. Baik, lanjut. Ya, jadi di sini memang awalnya kita menjadi pelaksana dari kegiatan TOT Read Aloud di Kota Depok, di Tangsel, di Bandung, dan di berbagai kota lainnya. Nah, setelah pelatihan TOT tersebut selesai, kita ingin sebenarnya ada dampak yang berkelanjutan gitu dari kegiatan TOT tersebut. Sehingga akhirnya selain mengadakan TOT juga ada workshop budaya dering ya, mungkin ada yang pernah ikutan juga yang Ibu Berdaya Membacakan Nyaring, akan di berbagai wilayah juga. Dan memang juga oleh Bu Rosi Setiawan. Ya, lalu selanjutnya, ya, setelah kita sering bertemu, sering mengadakan kegiatan, akhirnya kita merasa bahwa Read Aloud ini memang harus lebih dikenal lagi oleh banyak orang. Sehingga akhirnya kita mencoba untuk membuat sebuah komunitas yang memang berbasis di media sosial ya, wadahnya di media sosial yang bisa lebih menjangkau secara lebih luas gitu, dan terutama pada yang digalakan yaitu di Instagram ya. Yuk lanjut. Ya memang untuk adanya komunitas Read Aloud You ini harapannya memang sama ya dengan komunitas Read Aloud yang lain untuk menyebarluaskan kegiatan membacakan buku kepada anak-anak di masyarakat Indonesia. Nah, ini untuk filosofi logonya sendiri dari Read Aloud You. Kita menggunakan warna biru dalam logo kita karena warna biru itu warna yang melambangkan bumi ya, dan yang menguasai dunia ya. Jadi dunia kita kan bumi itu kan dikuasainya oleh warna biru tuh. Jadi harapannya memang kegiatan Read Aloud itu kita bisa menyebar luas ke seluruh dunia ya, terutama di Indonesia ya. Sedangkan warna hijau sendiri berarti daya kehidupan, maksudnya adalah semoga dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Read Aloud You baik secara offline maupun online itu bisa lebih menghidupkan lagi dan juga lebih menyebarluaskan gerakan Read Aloud. Dan warna kuning itu lambang dari kebahagiaan ya, seperti yang teman-teman yang pernah ikut TOT, ikut materi Read Aloud kan tahu bahwa manusia itu kan suka hal yang menyenangkan gitu, dan Read Aloud itu atau membacakan nyaring adalah proses yang menyenangkan gitu bagi anak-anak, sehingga kita juga menyisipkan lambang kebahagiaan dengan warna kuning ini pada logo Read Aloud. Ya lanjut. Baik, untuk yang selanjutnya adalah Reading Bugs. Reading Bugs ini merupakan komunitas pertama ya. Komunitas pertama Read Aloud di Indonesia yang diinisiasi oleh Ibu Rosi Setiawan. Kalau tidak salah sejak tahun 2008 ya Bu ya, di bulan Mei. Nah, ini juga Reading Bugs menjadi pelaksana pertama dari kegiatan Training of Trainer Read Aloud waktu itu di Jakarta ya Bu ya. Dan selain TOT juga Reading Bugs ini sudah aktif melaksanakan berbagai workshop dan sosialisasi ke berbagai tempat yang dikunjungi publik seperti mall, sekolah, dan juga ke berbagai profesi masyarakat ya, supaya lebih luas lagi dampak dari Read Aloud ini. Baik, lanjut.
Ya, beliau ini Bu Rosi Setiawan ya. Sekarang namanya sudah lebih banyak dikenal luas lagi ya Bu ya. Karena beliaulah yang pertama kali mempopulerkan kebiasaan membacakan nyaring atau read aloud. Beliau juga yang membawa buku Jim Trillis untuk pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga bisa kita baca, sehingga bisa kita gali lebih dalam lagi ya. Dan pada akhirnya beliau juga menjadi banyak pemateri di berbagai banyak kegiatan ya, dan menjadi trainer dari read aloud. Dan sekarang menjadi pembina juga di komunitas Read Aloud You. Baik, lanjut. Oke, selesai Kak Elis. Terima kasih. Ya, jadi untuk yang selanjutnya setelah kita berkenalan dengan komunitas yang mengadakan kegiatan keliling khusus hari ini bincang buku Krauk-Krauk. Sekarang kita ingin dong pastinya mengenal dulu, atau mungkin di sini ada yang belum punya buku Krauk-Krauknya, pengen tahu kayak gimana sih isi bukunya gitu. Nah, sekarang kita akan mengundang Bahaya. Ya, Bahaya ini kebetulan adalah salah satu alumni dari Training of Trainer juga ya, Read Aloud. Dan kalau misalnya lihat di Instagramnya itu beliau banyak sekali mengupload kegiatan membacakan nyaring yang dilakukan oleh beliau sendiri gitu. Ada yang monolog, ada yang membaca bersama anaknya juga. Kita langsung undang kepada Bahaya. Bahaya silahkan untuk membacakan bukunya. Ya, terima kasih Kak Eli. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum. Ya, Salam, Bahaya. selamat pagi Bu Rosi, Ibu Pagi. Dian, Ibu Ella. Terima kasih dan teman-teman panitia juga seluruh peserta. Terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya untuk ikut bergabung dalam acara ini. Sekarang saya kebagian tugas membacakan buku. Tapi rasanya kalau saya sendirian agak-agak nggak enak nih. Karena nggak mungkin meng-unmute semua. Jadi boleh kalau saya misalnya bertanya atau minta pendapat bisa ditulis di kolom chat. Bagaimana? Oke. Bisa sekalian kita olahraga jari. Coba dulu deh. Kalau gitu kita tulis hai gitu. Coba-coba sambil. Oke. Wah, rame. Terima kasih. Ya, saya share screen-nya dulu ya. Saya pakai buku dari Literasi Cloud. Coba. Harusnya ada halaman pertamanya langsung ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita akan baca bukunya, buku yang selalu mengingatkan kita tentang serunya kegiatan 17 Agustus. Karena masih Agustus, saya masih pakai kerudung merah nih sekarang, supaya vibe-nya terasa. Ya, mungkin ada yang belum pernah baca atau mungkin ada yang punya buku fisiknya, atau ini saya ambil dari web di Literasi Cloud. Ya, harusnya ada halaman depan nih. Gimana nih baiknya? Nggak apa-apa ya, gini aja langsung. Ya, bukunya berjudul Krauk. Ya, yang ditulis oleh Ibu Dian Kristiani, yang membuat ilustrasinya adalah Ella Elviana. Next. Aduh. Gimana ini? Ya. Lomba makan kerupuk. Aku pasti bisa menang. Siapa yang pernah lomba makan kerupuk? Ya, lomba makan kerupuk tuh wajib ya. Ada anak kecil ini mau lomba makan kerupuk. Lanjut. Aku perlu kerupuk lebih banyak. Wah, mereka mau berlatih juga. Ada teman yang juga membeli kerupuk. Banyak sekali. Aku tidak mau kalah. Aku akan mulai berlatih. Dia membawa apa?
membawa kerupuk yang banyak sekali. Aku terus berlatih di mana saja, kapan saja. Ya, dia berlatih sambil apa tuh? Sambil lomba apa? Lomba apa? Bakyang. Kira-kira dia menang atau kalah? Wah, karena dia ada di belakang repot ya sambil makan kerupuk. Ya, kita lanjut. Berlatih sambil lomba apa ini? Lomba apa? Lomba balap karung. Lomba balap karung. Ada di urutan keberapa dia? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Di urutan terakhir. Karena dia sedang apa? Sambil makan kerupuk. Wah. Berlatih. Duar. Balon teman-temannya semua berhasil pecah. Tapi balonnya tidak pecah. Karena apa tadi? Karena dia sambil berlatih makan kerupuk. Aku yakin bisa menang. Oh, wah, jadi caranya seperti itu. Oh, aku harus berlatih lagi dan lagi. Wah. Berhasil. Hanya 10 detik. Hebat. Aku pasti bisa menang. Aku siap. Kira-kira dia menang atau kalah ya? Ada yang tahu? Oh, kita lihat. 1, 2, 3. Namun, dia kenapa? Kenapa? Terbatuk. Aku batuk terus. Beginilah akhirnya. Ternyata dia kalah dan yang menang adalah temannya. Aku penasaran apa isi kotak hadiah itu. Apa ya isinya ya? Apa sih isinya? 1, 2, 3. Oh tidak, ternyata isinya 1 kaleng kerupuk dan kerupuk yang banyak. Ya, saya close dulu. Ya, selesai. Tunggu sebentar, saya cek. Ya, jadi tadi kenapa sih kira-kira si anak lelaki itu tidak menang? Ada yang tahu? Jawab. Kenapa dia tadi terbatuk? Banyak makan kerupuk. Karena dia makan kerupuk di setiap kesempatan. Betul sekali, karena banyak makan kerupuk. Walaupun dia berlatih, tapi karena dia berlatih terus di setiap kesempatan, jadi malah
Batu. Siapa yang suka makan kerupuk? Berarti tidak boleh. Berarti makan kerupuknya harus diingat ya supaya tidak sampai batu. Ya, itu tadi tentang buku Krauk-Krauk yang menurut saya sangat bagus sekali pesannya maupun ilustrasinya. Jadi terima kasih kepada Ibu Dian Kristiani dan Ibu Ella Elviana yang sudah membuat buku yang bagus dan yang bisa dinikmati oleh banyak anak. Dan dengan pesan yang tidak gamblang tapi sangat mencerahkan dan sangat inspiratif. Baik, saya kembalikan kepada Kak Elis. Terima kasih. Terima kasih Kak Haya. Terima kasih Kak Hia, terima kasih banyak. Waduh, seru banget. Saya aja yang udah gede, udah punya anak, masih tetap seru ya ketika dibacakan buku gitu. Apalagi anak-anak gitu dengan buku yang bagus, ilustrasinya juga greget. Aduh, jadi gak sabar nih ingin segera langsung mulai bincang buku bersama Bu Dian Kristiani dan Bu Ella Elviana. Nah, bincang buku kali ini spesial akan dipandu oleh Bu Rosi Setiawan. Sedikit saya perkenalkan mengenai Bu Rosi. Bu Rosi adalah trainer Read Aloud Indonesia ya, karena sudah berkeliling nih hampir ke seluruh wilayah Indonesia ya, untuk menyebarluaskan mengenai virus yang baik ini, yaitu virus Read Aloud gitu, sehingga banyak sekali sekarang bermunculan komunitas-komunitas Read Aloud ya dari berbagai wilayah gitu. Di Jawa Barat, di Pulau Jawa saja tuh ada berapa banyak ya itu komunitas yang sudah lahir gitu, komunitas Read Aloud, dan juga di berbagai wilayah lainnya gitu. Padahal sebelumnya Bu Rosi Setiawan ini adalah pekerja profesional ya Bu ya di sebuah perusahaan gitu, sampai akhirnya Bu Rosi menjatuhkan diri gitu, jatuh hati pada dunia Read Aloud karena ingin menyebarluaskan kegiatan membacakan nyaring ini sehingga dunia literasi di Indonesia tingkat literasi di Indonesia bisa lebih baik lagi. Banyak masyarakat juga para orang tua yang membacakan nyaring untuk anak-anaknya. Baik, tidak berpanjang kata lagi, saya akan langsung mempersilahkan kepada Bu Rosi Setiawan untuk memandu bincang buku Krauk-Krauk pada pagi hari ini. Silakan Bu Rosi. Terima kasih Kak Elis. Teman-teman, terima kasih juga sudah mau bergabung dalam bincang buku hari kali ini, yang sebenarnya merupakan bincang buku pertama yang diselenggarakan oleh kami, ya. Reading Box bekerja sama dengan Read Aloud You dalam payung kegiatan yang kita sebut klinik membacakan nyaring. Kalau klinik membacakan nyaring yang pertama, memang kemarin kita selenggarakan, tapi tidak berbicara mengenai buku, lebih pada berbicara mengenai masalah-masalah apa sih yang ketemu kalau orang tua membacakan nyaring. Nah, ini sebuah tantangan ya dari teman-teman untuk menyelenggarakan sebuah bincang buku. Kenapa sih kita harus membicarakan buku? Karena kita adalah read aloud. Ya, kalau read aloud nggak pakai buku, itu namanya bukan read aloud. Jadi kalau yang namanya read aloud itu kaitannya harus menggunakan buku. Dan bukunya adalah buku yang menyenangkan. Ya, ingat teman-teman bahwa tujuan kita read aloud adalah memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan kepada anak-anak. Sehubungan dengan 17 Agustus, akhirnya tema yang kita pilih adalah bincang buku mengenai Krauk-Krauk. Sebelumnya izinkan saya share 4 slide mengenai buku Krauk-Krauk yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Haya. Mengapa kita membutuhkan bacaan anak, gitu ya? Mungkin sama-sama kita ketahui bahwa saya sangat percaya ya bahwa kalau anak-anak kita, anak-anak Indonesia membaca atau dibacakan buku yang berkualitas, pastinya dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang manusia-manusia yang lebih baik dari kita-kita ya. Oleh sebab itu Read Aloud ya, komunitas Read Aloud yang tadi sudah disebutkan bahwa kita sudah dari mulai Medan sampai ujung
Banyuwangi, ya, kemudian di atas ada Kalimantan sampai Makassar, itu sudah muncul komunitas Read Aloud. Oleh sebab itu penting bagi kami untuk ya bersama-sama memilih buku yang baik dibacakan kepada anak, sehingga bisa memberikan dampak maksimal kepada anak-anak kita. Ya, salah satu caranya adalah membuat orang tuanya dan guru mencintai buku cerita anak. Nah, jadi sengaja kami memang akan mengangkat lagi buku-buku cerita lain yang memang kami anggap baik dan harus dibacakan kepada anak. Jadi salah satunya adalah Krauk-Krauk. Jadi kalau kita berbicara mengenai membacakan buku Krauk-Krauk, ya biasanya kan kita harus menyebutkan judulnya. Ya, ada judulnya, kemudian ada penulisnya, ada ilustratornya. Nah, kalau kita mengenal jauh, ya seperti hari ini ya, kita akan mengenal jauh penulis dan ilustratornya. Pada saat kita menerangkan pada saat kita membacakan buku ini, kita juga bisa menyelipkan. Jadi kita tahu, oh ini Mbak Dian ini kan ya, buku Krauk-Krauk ini ditulis oleh Dian Kristiani. Dian Kristiani ini selain menuliskan buku Krauk-Krauk, dia sudah menuliskan banyak buku lain loh. Ya, buku cerita rakyat itu banyak dituliskan oleh Mbak Dian. Kemudian buku ini kan buku bergambar ya. Buku bergambarnya ini ada yang membuat gambarnya. Nah, yang membuat gambarnya adalah Ella Elviana. Nah, coba kita lihat gaya gambarnya seperti apa. Ya. Nah, ini yang membuat anak penasaran. Gitu. Kemudian kita perlu mengaktifkan pengetahuan latar anak, background knowledge. Coba perhatikan teman-teman. Dari covernya aja kita sudah bisa banyak mengaktifkan pengetahuan latar anak. Lihat, di sini ada apa? Ada bendera, ya, ada bendera merah putih. Nah, ini bendera merah putih yang digantung-gantung. Ini ciri khas Indonesia kalau kita merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, dari situ aja kita sudah bisa bercerita banyak. Oh, Hari Kemerdekaan, peringatan, ya kalau tahun ini adalah kita yang ke-75, gitu, dan kita bisa menyelipkan semangat-semangat kemerdekaan. Kemudian kita juga harus melakukan prediksi, ya, prediksi di covernya. Ini kalau bisa melihat covernya ini, kira-kira prediksinya apa? Anak-anak akan memprediksi apa? Pasti sudah bisa melihat bahwa ini adalah perlombaan makan kerupuk yang memang khas dari kegiatan 17 Agustus. Biasanya kalau nggak 17 Agustus nggak ada tuh lomba makan kerupuk. Ya, walaupun tahun ini kita miss ini ya. Kemudian lihat di sini tergambar, nanti kita tanyakan. Tapi kalau saya melihat ini, saya bilang tokohnya ini bisa siapapun. Ya, kalau saya menceritakan ini tokoh yang dekat dengan anak, ya. Kemudian bisa anak yang kita bacakan, gitu ya, atau kakaknya. Nah ini jadi dekat dengan anak dan dekat dengan keseharian anak. Coba kita lihat lagi. Ilustrasi dan desain yang menarik minat anak. Kalau ngelihat ini, ya, kan kita di Read Aloud juga pertama kali kan tidak langsung membacakan teks kan, kita akan membaca gambar kan, kita akan melakukan picture walk kan. Coba kalau picture-nya dengan kualitas yang dibuat oleh Mbak Ella ini, tentunya anak-anak pasti akan senang
dan paham apa yang terdapat di gambar. Ya, ini gambarnya tuh menerangkan alur cerita, menggambarkan pemecahan masalah tokoh ya. Nih lihat tokohnya, tadi sudah dibacakan oleh Mbak Haya, di mana-mana kerupuk, lagi latihan apapun kerupuk, sehingga ini batuk. Jadi saya selalu bilang ini multi message ya. Kalau nanti kita tanyakan kenapa sih bisa sampai begini, Mbak Dian, kok bisa ada beberapa message yang dirasakan anak, ya, diterima anak, gitu ya. Jadi memang buku cerita anak itu harusnya memang mengajarkan tentang kehidupan melalui keindahan gambar, cerita, kata, dan menginspirasi. Mengembangkan kreativitas dan imajinasi, dan memperkaya pengetahuan anak. Dan yang penting adalah tidak menggurui. Itulah diharapkan buku-buku anak Indonesia, ya, tidak atau tanpa menggurui. Itu pendapat saya mengenai buku ini. Sekarang kita tanyakan ya sama penulisnya, kok bisa ya Mbak Dian menuliskan cerita kok yang demikian, aduh indah dan memang anak-anak banget gitu, ya. Gimana Mbak Dian? Boleh cerita mengenai proses kreatif dari buku Krauk-Krauk ini? Unmute dulu. Tes. Ya. Silakan Mbak Dian. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali melihat ramai ya di sini ya. Kalau mengenai proses kreatif buku Krauk-Krauk sendiri, sebetulnya sudah sangat lama saya itu pengen menulis tentang kemeriahan 17 Agustus. Saya itu senang sekali kalau ngelihat kemeriahan 17 Agustus di mana hampir semua anak itu turun ke lapangan ya Bu ya. Kayaknya semua yang nggak pernah keluar rumah tuh keluar semua kayaknya kan. Nah, saya senang sekali dengan suasana itu sejak saya kecil sampai saya punya anak sendiri pun, saya juga mendorong anak-anak saya untuk keluar setiap kali perayaan 17 Agustus itu. Nah, saya sempat beberapa kali membuat cerita tentang lomba-lomba 17 Agustus ini, tapi karena saya dalam menulis pun masih proses belajar waktu itu ya, jadi mungkin cerita-ceritanya tidak terlalu menarik untuk diterbitkan. Kemudian saya beruntung mendapat kesempatan workshop di Room to Read bersama Litara Foundation. Jadi ide saya tentang acara 17-an ini saya utarakan ke para editor dan kemudian dengan bimbingan Mbak Eva Nukman sebagai editor waktu itu, akhirnya jadilah buku Krauk-Krauk ini dengan yang saya nggak nyangka akan sebagus ini dengan ilustrasinya Ella. Luar biasa Ella. Saya pertama kali saya megang buku ini sampai wow, kok jadinya bagus banget gitu. Karena saya nggak nyangka banget kalau dari teks aja kan kelihatannya cuma sedikit sekali ya Bu Rosi ya teksnya ya. Betul. Kan, begitu saya lihat ilustrasinya tuh, saya lihat wow ini Ella bisa sekali bahkan beyond my expectation gitu. Jadi kok bisa gini, kok anaknya bisa ekspresinya begini, kok backgroundnya bisa begini. Itu saya applause yang respect sekali sama Ella. Thank you ya Ella ya. Istilahnya ya ilustrasi Ella inilah yang membuat buku ini wow lah ya gitu. Jadi begitu Bu Rosi. Jadi intinya buku ini saya mulai dari ketertarikan saya terhadap lomba-lomba 17 Agustus yang meriah itu. Saya suka sekali melihatnya. Kemudian kalau kan 17 Agustus ya, tapi kan ada pesan lain. Nah, gimana tuh kok bisa muncul itu gitu loh? Nah, kalau mungkin teman-teman di sini pernah menyimak, kalau habis lomba 17-an itu, kalau diumumkan yang menang dan yang kalah, pernah merhatiin nggak reaksi anak-anak ya, kalau nangis. kalah? Nangis kan?
mereka merasa aku sudah berusaha yang terbaik kan, bawa kelereng, masukin paku dalam botol, sudah sampai muka tuh serius banget kan, tapi ternyata tetap kalah, nangis. Nah di situ saya dalam buku ini saya ingin menyisipkan satu pesan bahwa untuk segala hal itu kita memang harus berusaha yang terbaik ya. Nggak ada salahnya kok, ingin menang itu nggak salah. Semua orang pasti ingin menang. Nggak ada orang yang ikut lomba, aku ikut lomba lah kalah, maksudnya tujuanku untuk kalah, nggak ada. Saya rasa kalau orang ikut lomba pasti tujuannya akan menang dan akan melakukan segala hal yang dia bisa. Tapi dunia itu tidak tidak selalu indah kan Bu Rosi. Nah, jadi dalam kehidupan ini anak harus mengerti bahwa ada saatnya meskipun kita sudah berusaha tetap kalah karena ya itu tadi di atas langit mungkin masih ada langit kan. Kemudian yang penting adalah bagaimana anak tersebut menyikapi kekalahannya tersebut. Mungkin kecewa itu manusiawi, nangis itu manusiawi, tapi ya cukup sekian aja gitu. Jadi ini hanyalah sebuah apa ya, sebuah proses hidup bahwa di dalam kehidupan itu pasti ada hitam putih, ada pagi dan malam, ada menang dan kalah. Gitu. Iya. Oke. Lalu kalau batuknya itu itu kan juga salah satu yang sangat menarik buat anak. Jadi dititipkan ya pesan-pesan ibu dititipkan pesan-pesan. Itu gimana prosesnya? Kok? Nah, kalau masalah kerupuk itu saya rasakan semua orang Indonesia suka kerupuk semuanya, itu Indonesia banget betul. Nah, saya rasa ini juga pesan untuk orang tuanya juga, jangan makan kerupuk melulu, anaknya niru kan. Iya benar. Jadi message mungkin yang saya sampaikan di sini adalah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Karena dia saking nafsunya ingin menang, dia sampai makan kerupuk di segala waktu, di segala suasana, dan itu tentunya tidak baik. Semua yang berlebihan tentu tidak baik, gitu aja. Oke. Terus apa yang membedakan buku ini dengan buku 50 buku lainnya gitu kan? Mbak Dian kan sudah banyak banget. Yang membedakan buku ini dengan buku lainnya mungkin prosesnya cukup lama ya Bu Rosi ya, karena ini buku ini mungkin kalau teman-teman melihat buku ini jadinya so simple ya, kayaknya enak banget bacanya, simple enak kan bacanya kan, tapi menulisnya ini sungguh perjuangan yang berat karena waktu itu saya juga istilahnya meski saya sudah menerbitkan banyak buku waktu itu, tapi saya belum pernah istilahnya mendapat pelatihan yang benar tentang menulis buku. Jadi waktu itu sempat juga struggle bersama Mbak Eva ya, lama sekali sampai akhirnya kita menemukan ending yang pas, yang tidak apa ya, yang tidak membosankan, yang tidak bisa ditebak ya. Iya betul. Bongkar ulang ending ini saya rasa sampai berkali-kali akhirnya sampai menemukan ending yang pas ini gitu. Jadi kalau untuk buku-buku lain mungkin saya prosesnya tidak sampai sepanjang ini, tapi kalau untuk Krauk-Krauk ini prosesnya cukup panjang. Namun kita bisa lihat hasilnya benar bagus banget. Bagus banget. Terima kasih Mbak Dian dan Mbak Ella sudah memberikan anak-anak Indonesia bacaan yang bergizi, kalau saya bilang. Sama Bu Rosi. Bergizi, iya. Nah, sekarang Mbak Ella nih, ke Mbak Ella. Gimana Mbak Ella? Waktu dapat naskah dari Mbak Dian nih, berapa lembar naskahnya? Atau berapa kalimat gitu ya? Atau gimana sih kalau seorang ilustrator itu membuat ilustrasi sebuah buku tuh bagaimana prosesnya? Jadi waktu itu kan saya dapat naskah itu waktu di workshop Litara ya Mbak ya. Ya. Nah kebetulan di situ itu kita sebagai ilustrator udah dikasih oleh tiap editor itu, mereka udah kenal gaya-gaya ilustrasi kita. Jadi kita udah dikasih naskah yang kira-kira orang ini cocok untuk mengilustrasi naskah ini gitu. Nah, terus habis itu ya setelah dikasih naskah, awalnya kita disuruh baca dulu kan. Ya udah, oke, udah ngerti. Nah, habis itu kita baru dikasih tugas untuk bikin karakternya dulu gitu. Karakter tokoh utama yang ada di pikiran kita. Waktu itu saya bikin beberapa contoh gitu. Nah, setelah itu oleh auditor mereka pilih yang mana yang paling cocok.
yang paling Indonesia lah dan paling Dan mewakili. jahil ya, kalau ngelihat ini jahil ya. Iya, jadi Ya, aku itu si jahil gitu ya. si Wah, tokohnya jahil itu jahil. tokohnya itu kayak yang apa ya, yang aktif, ya mudah bersosialisasi lah gitu, aktif main kayak gitu-gitu. Terus ada jahil-jahilan dikit sih. Saya Jadi ngelihatnya begitu. jadi yang terutama sih anak itu harus Indonesia banget gitu. Jadi ya udah habis itu udah dapet karakter utamanya, baru kita beralih ke karakter-karakter yang penunjang. Jadi si musuhnya itu sedapat mungkin fisiknya itu beda banget sama yang si tokoh utama. Nah, jadi si tokoh utamanya kan di situ kayak yang kurus gitu, terus rambutnya lurus gitu kan, cong gitu. Nah, menurut art directornya gimana kalau dibikin jauh gitu. Jadi rambutnya keriting, badannya agak gendut kayak gitu. Jadi anak-anak tuh mudah ngebedain gitu. Oke, membedakan. Nah, habis karakter-karakternya kita dapat semua, baru kita bikin semua sketsa dari semua ilustrasinya. Dari naskah itu kan udah ada gitu. Di tiap halaman itu apa yang mau digambarkan, atau mungkin kalau misalnya ilustrator punya ide sendiri, boleh diajukan ke art director kayak gitu. Nah, terus abis semuanya sketsa udah selesai, kita ajukan, oke. Dari situ kita bikin salah satu halaman warnanya. Tone color-nya gitu. Ya, salah satu aja. Terus habis itu kita buat presentasi kan di workshop itu. Dan editor dan art directornya juga kasih masukan tuh bagaimana yang lebih baik, ekspresi terutama. Setelah itu oke. Setelah kita perbaiki, kita boleh lanjut ke mengilustrasi sisa-sisa naskahnya gitu, Mbak. Iya. Tapi gimana ya, apa idenya Mbak Dian terus kok bisa jadi gambar yang hidup banget gitu loh, dan menggambarkan gitu suasana kemerdekaan gitu ya, kok bisa gitu loh. Kira-kira Mbak Dian apa briefnya begitu kepada Mbak Ella atau gimana gitu sampai akhirnya ketemu tuh? Sebetulnya sih waktu itu kita nggak intens komunikasi ya, Mbak. Nggak kenal kita malah. Belum kenal. Lebih intensnya komunikasi sama editor yang pas di workshop itu, Mbak. Sama Mbak Eva ya, Ella. Kita, Mbak Eva, kita disuruh membayangkan waktu itu kita waktu kecil kita pasti pernah ikutan 7 Agustusan kan. Iya. Terus kita bayangin dulu kita kayak apa gitu, lomba-lombanya kayak apa kayak gitu. Ya udah ingat-ingat kayak gitu, terus riset juga sih, riset di internet. Kan kita udah lupa, udah tua gitu kan. Ya, jangan sebut-sebut begitu ya. Ya intinya gitu, kita riset dikit lah untuk ingat-ingat lagi. Dari situ sih. Iya. Oke, senang banget ya. Tadi saya belum menyampaikan teman-teman siapa itu Mbak Ella Elviana. Mbak Ella Elviana ini ternyata background pendidikannya jauh ya dari gambar-menggambar ya. Jauh banget, Mbak. Saya juga baru tahu loh. Saya pikir, saya tuh kagum banget sama Mbak Ella Elviana. Dari bukunya apa? Lo tahu? Mungkin teman-teman yang lain juga tahu. Rudy, itu bukunya Mbak Ella bukan? Iya. Iya, aduh. Pada tahu ya? Itu favorit. Gitu. Kalau saya bacain buku itu termasuk favorit. Wah, baik makasih. Untuk anak kecil maupun untuk anak besar. Wah. Jadi message-nya itu. Teman-teman ada yang tahu nggak? Udah pernah baca buku Rudy? Rudy yang kuda. Nah, Rudy adalah seekor kuda. Iya, itu buku ciptaan saya sendiri itu. Jadi Mbak Ella ini, saya nggak tahu, mesti diceritain juga supaya teman-teman tahu bahwa Mbak Ella ini sekolahnya adalah farmasi. Iya, Mbak Ella ya. Kalau Mbak Dian, filsafat ya. Filsafat ya. Kalau filsafat mungkin lah ya, berpikir gitu ya. Kalau farmasi ke ilustrator. Ya itu jauh Mana banget. tuh prosesnya? Sampai menciptakan, bukunya tuh keren-keren, buku, Rudy itu benar-benar amazed.
Hanya Gitu ya, berapa makasih Mbak. lembar, tapi ya nggak setuju nggak teman-teman Eh, lain yang sudah baca? Makasih, Rudy, terima makasih. kasih tuh anak-anak seneng banget. Iya, makasih, Tuh, makasih. setuju tuh semua. Makasih semua. Iya, begitu. Keren banget ya. Terus gimana sampai akhirnya, boleh dong, saya ini penasaran, gimana akhirnya kok bisa kecemplung ke dunia ilustrasi buku anak, Mbak Ella? Iya, jadi sebetulnya saya udah suka gambar tuh kan dari kecil ya Mbak ya. Cuman ya biasalah nggak diserusin gitu. Terus ya ngalir aja sekolah, masuk SMA, terus kuliah jurusan apa ya? Ya udah deh yang gampang aja. Jurusan farmasi. Susah lagi. Masih dia bilang gampang. Farmasi kok gampang. Abis soalnya waktu itu daftar ke seni rupa nggak masuk Mbak. Oke. Jadi pas di tahun itu juga kan daftar seni rupa dan daftar jurusan IPA gitu. Ya masuk farmasi, seni rupa nggak masuk ya udah masuk aja farmasi gitu kan. Oke. Ya Iya. udah farmasi beres kan. Terus habis itu sempat kerja juga di pabrik kayak gitu. Terus di Pabrik penerbitan farmasi. nih dari pabrik farmasi. Terus habis itu nggak betah kan. Terus pindah ke penerbitan gitu. Nah di penerbitan ini saya kenal sama orang yang apa ya. Kemudian dia pindah ke bagian novel kayak gitu loh, novel anak kayak gitu. Nah habis itu dia tahu gitu, saya suka gambar gitu kan, bikin blog tentang karya-karya gitu. Nah dia nawarin mau nggak gitu ilustrasi untuk salah satu cover buku novel anak gitu kan. Nah terus saya bikin lah, terus akhirnya keterusan. Terus waktu itu ya udah saya keluar dari kerjaan penerbitan itu juga kan. Nah habis itu ya udah habis dari situ tuh banyak kan saya bikin blog itu mungkin makin banyak orang yang tahu kalau saya ilustrasi juga. Berkembanglah dari penulis yang tahu, penerbitan tahu gitu. Akhirnya ada yang nawar-nawarin kayak gitu. Ya udah akhirnya keterusan dan saya serusin aja akhirnya gitu. Iya. Malah karena cinta jadinya Iya, keterusan. Malah lebih ini ya. Jadi kecemplung lebih gitu. Kecemplung. Seru banget. Seru banget. Ternyata ya apa namanya? Sekarang kalau jadi ilustrator terus pembelajaran selama jadi farmasi gitu kebawa nggak? Enggak. Udah bener-bener lupa kayaknya Mbak. Udah bener-bener lupa. Ya. Oke. Nah sekarang apa namanya teman-teman boleh bertanya kalau ada yang penasaran. Kita kasih kesempatan. Oh, ini ada yang tanya, Mbak Ella itu apa pengalaman waktu kecilnya tuh gimana gitu? Kok akhirnya bisa jago gambar gitu? Oh, kalau itu nggak tahu ya Mbak. Kalau bakat itu di keluarga semuanya suka gambar soalnya. Kakak saya juga. Oh, kebetulan suka gambar. Kebetulan nggak semua sih, hampir semua. Dan salah satu kakak masuk ke seni rupa, ada yang masuk ke arsitek, berarti kan emang suka gambar tuh. Seni. Ya nggak tahu, mungkin dari kecil aja gitu udah Tapi suka. Waktu kecil kalau boleh tahu, waktu kecil itu nggak mulai belum gambar-gambar gitu? Enggak. Hanya gambar pada waktu mungkin pelajaran menggambar gitu di sekolah gitu ya? Iya. Saya nggak pernah ikut lomba sih, tapi waktu 17 Agustusan saya pernah ikut sih dan juara 3. Jadi munculnya itu justru setelah dewasa gitu ya? Keahlian menggambar itu. Terus nggak sekolah gitu atau otodidak? Iya, otodidak. Soalnya sekolah juga kan nggak diterima gitu kan. Terus jadi belajar sendiri? Belajar sendiri dan dari internet sih sebetulnya. Belajar mewarnai, terutama karena dulu itu kan saya nggak tahu cara mewarna kan. Terus belajar mewarna pakai cat air itu dari internet. Di situ kan banyak situs-situs pembelajaran. Lihat nih teman-teman, ternyata belajar otodidak dari internet. Jadi memang belajar itu ternyata bisa dari mana aja ya? Iya, bisa dari mana aja. Iya. Lebih bagus sih kalau misalnya dari guru langsung sih. Cuman waktu itu kan saya nggak tahu harus cari kemana gitu kan. Oh ya udah internet aja. Ternyata banyak. Iya banyak. Wow, ini pembelajar sepanjang hayat nih.
Ya, manusia ya. pembelajar kelihatannya ya Mbak Aduh, amin. Mbak Ella. Amin, Nah, Mbak. kalau Mbak Dian itu juga unik loh. Dulunya pekerja kantoran ya Mbak Dian ya. Iya. Kok bisa Iya. nyemplung gitu loh. Ya, karena memang akhirnya kan memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Dan saya waktu itu punya balita ya, Mbak. Jadi saya senang bacain cerita untuk anak saya karena kan katanya kan kalau anak dibacain cerita kan akan bagus untuk perkembangannya dan bonding untuk kita ya. Nah, Iya, betul. dari membaca cerita itu saya kemudian merasa kayaknya aku bisa nih bikin cerita juga gitu kan. Sombong waktu itu sombong. Ternyata tidak semudah itu ya. Jadi awalnya dari situ sih saya sering membacakan cerita untuk anak-anak saya. Kemudian saya merasa kayaknya saya bisa deh. Kemudian saya mulai ternyata ya pelan-pelan belajar. Ternyata ya memang bisa gitu Bu Rosi. Proses ya. Ya. Soalnya saya membaca sebuah buku ya yang mengatakan bahwa kalau kita membaca 500 judul buku cerita anak, kita akan bisa menulis buku cerita anak. Itu. Betul sekali. Salah satu buku yang pernah saya baca mengenai ilustrasi dan alur gitu ya, pokoknya mengenai buku itu mengatakan gitu. Jadi teman-teman, betul. Nih teman-teman kalau sudah 500 judul buku nanti bisa seperti Mbak. Pasti bisa. Nah, ya begitu. Ada lagi yang mau bertanya nih teman-teman? Kita kasih kesempatan. Penasaran? Mungkin nanti bisa dibuka kali ya Mbak Agnes. Bisa langsung. Tadi ada yang nanya mumpung kita ketemu nih tokoh-tokoh inspirasi kita nih. Bu, ini dari atas sudah ada yang ini sih Bu. Boleh. Nanya mau dibacain apa gimana Bu? Kalau ada kalau ada orangnya mungkin bisa langsung ini sih Bu, ada yang berinteraksi. menarik nih yang terakhir dulu saya Boleh. Silakan. Saya ingin bertanya ke Ibu Dian. Saya penasaran Bu, kenapa tokoh-tokoh di Krauk-Krauk kok nggak ada nama tokohnya ya? Seharusnya gimana menceritakannya? Soalnya kalau saya malah tokoh utamanya jadi nama anak saya saja. Oh, jadi si Mbak Raminda ini nyeritainnya tokohnya itu sebagai nama anaknya gitu. Nah, sebenarnya harusnya gimana gitu mungkin ya ke Bu Dian mungkin bisa. Mbak Dian kenapa nggak dinamain? Kenapa nggak ada namanya gitu? Kalau ditanya harusnya gimana, nggak ada jawaban tepat untuk itu. Jadi penulis itu bebas. Iya, mau pakai sudut pandang orang pertama aku. Kenapa aku? Karena dengan memakai aku, saya merasa lebih menjiwai si tokohnya. Karena tidak bisa dipungkiri nulis dan mengingatkan itu ke bawah. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi dengan memakai aku, saya merasa lebih gampang, lebih mudah untuk menjiwai si karakter ini. Perasaan-perasaannya, gondoknya kalau kalah, nafsunya pengen menang, itu lebih mudah saya keluarkan dibandingkan saya memakai sudut pandang orang ketiga. Begitu. Katanya level termudah untuk membuat karakter itu adalah aku. Jadi kalau kita masih ingin belajar membuat cerita, disarankan untuk POV-nya, point of view-nya itu aku dulu. Jadi kalau kita sudah mantap dengan aku, kita kemudian bisa berkembang memakai POV ketiga dengan nama anak. Nah, saya rasa kalau saya waktu itu memakai aku karena saya lebih mudah aja menjiwainya. Gitu. Sip. Dan ya itu tadi dengan tanpa nama itu jadi bebas kan mau namanya siapa gitu. Lawannya mau kita kasih nama musuh kita juga boleh kan. Iya, saya juga ini pengalaman aja bacain buku si Krauk-Krauk itu. Cucu saya tuh selalu bilang ini kakaknya gitu. Nah, ini bukan dia, bukan aku. Enggak, musuhnya ini di dunia nyata. Soalnya kalah kan, bilang gitu kakaknya gitu. Jadi ya memang bebas teman-teman. Jadi malah justru saya bilang lebih bebas, bisa lebih masuk baca. Iya, terus bisa juga si anak tuh membahasakan bahwa itu adalah kakaknya karena kalah.
Gitu. Ada lagi Mbak Anges yang mau Ini bertanya? pertanyaan saya sih, Bu. Saya juga Boleh, penasaran. silakan. Jadi kan Penasaran bilang nih. kan waktunya selesainya lama. Penasaran juga kira-kira, terakhir ini berapa lama sih ya buat krauk-krauk ini 5 bulan kah? Apa 4 bulan atau lebih gitu? Sama yang terakhir nih, kan endingnya itu kan kalah gitu ya. Maksudnya kan kalau anak-anak kan ya memang kalau di kehidupan sehari-hari kan ya ada menang, ada kalah gitu. Tapi bisa menyelipkan kekalahan tapi dikemas lucu kan, kalau hadiahnya itu kan kerupuk gitu. Itu gimana ya awalnya bisa masuk ke situ gitu, kalah tapi diselipkannya lucu gitu. Jadi anak kan juga nggak ngerasa kalah tuh ya yang Kalah banget. gitu. Gimana tuh, Mbak? Kalau untuk proses proses pembuatannya, saya ini buku udah lama ya, udah 5 tahun atau 6 tahun ya. Kayaknya tuh sekitar 5 bulan lah ya, 5 bulan atau 6 bulan, karena Room to Read sendiri kan mereka punya tenggat ya untuk ini ya. Cuma saya ingat sekali ini proses back and forth-nya itu lama sekali, karena apa ya, banyak sekali lubang-lubang yang mungkin saya sebagai penulis tidak melihatnya, namun Mbak Eva yang melihatnya. Jadi sempat istilahnya tegang juga lah, kok aku mau begini, Mbak Eva maunya begitu, aku mikirnya begini, Mbak Eva mikirnya begitu. Nah itu yang membuat proses terus revisi terus. Sebagai contoh ya Mbak dan Ibu Rosi, saya waktu itu membuat ceritanya itu lomba. Ada ininya, ada semifinal, ada final. Hari pertama lomba begini, kemudian dia masuk ke istilahnya 10 besar lomba lagi besok. Mbak Eva protes, lomba 17 Agustus itu hanya diadakan di tanggal 17. Saya bilang tidak, kalau di tempat saya lomba 17 Agustus itu sudah dimulai dari bahkan akhir Juli, tiap hari Sabtu dan Minggu. Saya nggak tahu kalau di daerah teman-teman lain bagaimana. Tapi kalau di daerah saya selalu begitu. Baik waktu saya di Semarang atau saya sekarang di Jawa Timur, selalu dimulai itu tiap hari Sabtu Minggu, terus prosesnya adalah semifinal, final, kemudian baru nanti puncaknya acara itu 17 Agustus penyerahan hadiah. Jadi 17 Agustus sendiri itu sudah cuma nyerahin hadiah doang. Tapi menurut Mbak Eva tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Di Sumatera Barat tempat dia tinggal, lomba-lomba itu hanya 1 hari. Nah, itu seperti itu membuat saya harus riset lagi apakah betul seperti itu. Kemudian akhirnya kita putuskan kita membuat lomba di 1 hari saja, karena itu yang akan istilahnya merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibuat berjenjang final, semifinal, final, kemungkinan anak-anak di daerah lain tidak seperti itu kondisinya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat panjang. Nah, termasuk endingnya, Mbak. Endingnya itu waktu itu saya sempat diprotes dengan Mbak Eva karena saya memberi ending yang terlalu biasa-biasa saja. Jadi waktu itu dalam pikiran saya ending ini anak tetap kalah, tapi kemudian dia bertekad bahwa tahun depan aku harus menang. Kalah ini biasa, tapi nanti aku akan berbuat lebih baik lagi supaya tahun depan menang. Nah, menurut Mbak Eva itu ending yang apa ya, kalau istilah kasarnya tuh basi gitu ya. Nah, saya dituntut untuk memberi ending yang lain. Tapi Mbak Eva tidak memberi saran endingnya seperti apa. Jadi saya cukup termenung-menung lama. Nah, waktu itu saya sempat berdiskusi dengan seorang teman, Mbak Ani waktu itu. Saya berdiskusi ini apa ya, saya ini stuck di endingnya kok biasa saja. Jadi seluruh cerita sudah oke kecuali endingnya. Saya bingung, stuck berapa. Kemudian teman saya tuh nyeletuk, ya apa kalau endingnya dia memang kalah, terus dia lihat hadiahnya kaleng kerupuk gitu. Kecewa. Saya pikir, oke juga, gondok juga kalau misalnya kalau kayak seru. Iya. Gitu. Saya pikir lucu. Jadi, iya, lucu banget. Gini. Dia bilang, ya apa kasih aja hadiahnya kaleng kerupuk. Jadi dia nggak kecewa-kecewa banget gitu loh. Dia kan sudah muak-muak lihat kerupuk kan sampai batuk gitu. Jadi dia lihat hadiahnya dia nggak terlalu sedih lah. Coba kalau hadiahnya TV 32 inch kan dia kecewa kan ya. Nah itu dari situ kemudian saya mengubah endingnya dan menawarkannya ke Mbak Eva, dan Mbak Eva setuju waktu itu. Iya. Sama satu lagi, kalau saya bilang kok kepikiran batuk itu loh. Itu kan message lain gitu ya. Iya.
Selain message, saya juga mikir si anak ini kan sudah ahli, sudah berlatih sedemikian rupa, sudah 10 detik kan pakai stopwatch. Jadi apa yang bisa membuatnya kalah? Yang bisa membuatnya kalah tentunya tuh angin kan, angin. Iya, Nah, betul. angin kan kerupuknya Oke. goyang-goyang terus. Jadi begitu dia batuk, kerupuknya goyang, nggak bisa ketangkep gitu. Oke. Saya menyambungnya dengan itu batuk karena dia terlalu banyak makan kerupuk, tapi batuk itu juga yang membuat angin, jadi kerupuknya goyang-goyang, nggak bisa ditangkap. Iya. Oke. Seru banget. Hebat ya teman-teman. Nyampe nggak pikiran? Banget. Ada lagi Memang perlu pertanyaan? banyak diskusi. Ya pasti. Iya, saya diskusi. ngebayangin ya. Mbak Ella juga pasti berjuang ya, Mbak Ella ya, untuk menampilkan ilustrasi yang demikian bagus dan bercerita gitu ya. Ya kalau ngelihat ininya kan udah bercerita gitu loh sih, itu ada pegang kerupuk terus gitu kan, itu bisa tapi di situ bercerita. emang art directornya emang sangat membantu sih Mbak. Jadi yang perlu digambarkan dalam menggambarkan tulisan ini gitu di halaman ini, mendingan sudut paling bagus gimana kayak gitu. Dan terutama sih ekspresinya itu harus benar-benar tepat gitu. Beberapa kali direvisi juga sih itu. Art directornya siapa Ella waktu itu? Evelyn. Evelyn. Oke. Sip. Nggak langsung jadi sih Mbak itu. Berdarah-darah. Ini berapa bulan? Aku rasa lebih lama lagi. Apalagi Evelyn. 2 bulan untuk fullnya, terus habis itu kan ada uji ke anak-anak gitu kan. Uji keterbacaan. Oh iya, keterbacaan. Nah, ini perlu diketahui nih teman-teman. Kalau bukunya Room to Read itu ada uji keterbacaan. Jadi sebelum jadi banget itu dibuat riset ke anak-anak. Iya. Dan itu dilakukan oleh kalian ya, ilustrator maupun penulis. Kalau yang mau berpartisipasi. Tim dari Room to Read. Oh, di tim, oke. Sip. Nah, itulah kelebihannya. Makanya kenapa bukunya jadi bagus-bagus. Iya. Soalnya ada masukan dari anak-anak juga kan. Iya, betul. Dia anak-anak bisa membaca nggak gitu ya? Maksudnya gambarnya, kata-katanya. Iya. Keren-keren banget. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ada nih Bu, yang udah dari Mbak Kiki, Kak Ella dalam ilustrasi buku, pilih-pilih tema atau ceritanya nggak? Atau semua tema oke-oke aja? Karena gaya ilustrasinya kan khas, indah banget. Nah itu kalau tentang tema sih, saya milih-milih gitu ya. Terutama sebisa mungkin yang bisa masuk ke style ilustrasi saya. Karena nggak semuanya cocok gitu loh Mbak. Jadi ya ada beberapa yang saya tolak juga sih karena merasa nggak cocok atau nggak bisa gitu. Nggak tahu ya, karena style saya udah kayak gitu banget gitu. Jadi ya emang harus pilih-pilih juga sih, terutama yang ceritanya saya harus serak juga gitu loh. Kalau ceritanya ada yang nggak masuk akal saya gitu, gimana ya? Mau cerita ke penulisnya nggak enak gitu kan? Nggak bisa ngegambarin ya gitu ya. Akhirnya saya bilang nggak bisa Mbak, saya lagi sibuk. Ya gitu deh. Oke. Ada lagi nih, masih ada waktu nih yang mau bertanya. Saya Bu namanya Bu. Silakan Elis. Ya, nih Mbak Elis. Sama Bu Dian, untuk ide-ide menulis cerita anak biasanya muncul dari mana aja Bu? Dan bagaimana proses Ibu, maksudnya tahapannya ketika ada muncul ide, lalu dibuat apa gitu? Apakah buat tor mungkin atau buat poin-poin atau bagaimana Bu? Saya ingin tahu tahapannya. Terima kasih. Mungkin perlu dibikin kelas tersendiri kali ya Bu Rosia. Iya, boleh. Cara mencari ide. Iya, bisa juga. Ya, secara singkat saja, ide itu ada 2 jenis sih Mbak. Jadi satu, ide yang merupakan anugerah dari yang di atas, tiba-tiba datang, ya, brek gitu aja kan. Tidur siang, lagi cuci piring, lagi tiba-tiba ide kan. Nah, ada juga ide yang harus diusahakan.
ide yang datang dari Tuhan itu Hmm. datangnya nggak sering-sering, jadi keenaan nanti kalau keseringan ya. Kalau sementara aku tahu ide, 5 menit berikut sudah hilang. Jadi sebelum itu hilang, saya tulis kata Bu Rosi dulu, Bu Rosi tadi, bacalah 500 buku, kamu pasti akan bisa menulis buku anak. Jadi saya sering mendapat pertanyaan dari orang-orang yang ingin menulis buku anak. Saya pengen nih nulis buku anak kayak Mbak Dian, bisa menghasilkan banyak buku. Gimana caranya? Ya, cari idenya dari mana? Saya tanya balik, kamu buku anak yang sudah kamu baca apa? Jawabannya apa coba? Bobo. Bobo, oke. Bobo itu cerita anak. Selain Bobo apa? Nggak tahu. Kemudian kenapa nggak baca buku anak? Karena kamu kan pengen nulis buku anak. Ya, mulai alasan macam-macam. Padahal Bu Rosi ya, kita sekarang baca buku anak itu nggak harus beli kan Bu Rosi ya. Di Literasi Cloud banyak sekali ya, di Let's Read Asia banyak sekali cerita anak. Jadi kalau kita pengen bisa menulis cerita anak, kita ingin mendapat ide-ide segar cerita anak, banyaklah membaca buku-buku anak. Kemudian memanfaatkan indera kita untuk menangkap kejadian di sekitar kita. Jadi panca indera yang digunakan jangan hanya mata. Kita melihat tingkah pola anak-anak, kita hanya melihat saja, tapi kita nggak merasakan panca indera kita yang lain. Sebaiknya kita pasang juga telinga kita pasang juga indera peraba kita, sensitivitas kulit kita. Jadi misalnya kita megang durian, kita rasakan durian itu rasanya gimana, teksturnya seperti apa, lembutkah, keraskah, rasanya maniskah, pahitkah, kecutkah, kemudian kulitnya itu kasarkah, tajamkah, atau muluskah. Dari segi visual, warnanya kuningkah, hijaukah, merahkah, kita pakai semua panca indera kita. Dengan membiasakan kita mengoptimalkan panca indera, insya Allah ide-ide itu akan datang. Mudah. Kalau kita banyak membaca, banyak memaksimalkan panca indera kita dalam menangkap frame-frame kehidupan di sekitar kita, insya Allah ide itu akan mudah didapatkan. Gitu, Mbak. Ibu, boleh tanya? Ya. Kalau untuk yang untuk penjenjangan buku itu seperti apa ya Bu ya? Kan tadi kan juga ada yang krauk kan, saya tadi lupa level 1 ya Bu ya. Nah kalau misalnya penjenjangan buku itu ketika penulis misalnya untuk menuliskan sudah dia buat dulu terus nanti baru diarahkan dia level berapa atau gimana gitu. Karena yang saya tertarik dengan sistem level yang ada di Literasi Cloud juga seperti itu, dan penyesuaiannya dan teknisnya, dan saya juga misalnya ketika membacakan lebih cenderung level yang mana, karena saya coba latihan gitu baca, kalau level yang 6 kan banyak ya Bu ya, tapi kalau level yang 1, 2 kan ya, betul. Seperti itu. Penjenjangan itu kan ditentukan oleh room to read ya, oleh Literasi Cloud. Jadi waktu itu kita penulis menyetorkan ide-ide kita, kemudian dalam bentuk cerpen garis besarnya gimana. Kemudian dari situ merekalah yang mensortir ini masuk ke level berapa. Jadi penjenjangan ini bukan hanya masalah jumlah teks, Mbak, tapi kompleksitas kompleks ininya temanya juga. Jadi kalau yang ya betul, level 1, level 2 temanya lebih sederhana. Tapi kalau yang level yang lebih berat, lebih tinggi, temanya lebih berat. Misalnya perceraian, ya, kemudian musibah, kematian. Nah, itu tema-tema yang berat yang tidak diberikan kepada anak-anak di level dasar. Dan kemudian leveling ini juga bukan kalau level 1 berarti kelas 1, level 2 berarti kelas 2. Tidak seperti itu. Karena pada kenyataannya di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, anak kelas 6 pun belum bisa membaca dengan lancar. Jadi leveling ini berdasarkan kemampuan membaca si anak. Ya, jadi meskipun kelas 1, jika dia sudah lancar membaca, dia bisa membaca buku yang level yang lebih tinggi gitu. Tentunya dengan disesuaikan dengan temanya tadi ya. Gitu, Mbak.
Iya. Jadi kita hanya setor cerita, nanti levelingnya nanti yang menentukan dari pihak literasi cloud-nya. Oh, kamu berarti nulis untuk jenjangnya level 6, kamu level 5 gitu. Ya, mungkin bisa saya tambahkan, Mbak Ade. Jadi pelevelan buku, ya perjenjangan buku. Jadi kalau bahasa Indonesia adalah perjenjangan buku, adalah penyusunan buku disesuaikan dengan tahapan membaca anak. Jadi kebetulan di tahun 2017 Kemendikbud itu sudah. Jadi kalau tadi yang dipakai adalah leveling buku yang dimiliki oleh Room to Read. Tetapi di tahun 2017 Kemendikbud itu melalui pusat perbukuan itu sudah mengeluarkan perjenjangan buku versi Indonesia. Jadi ada 7 ya, dari mulai 0 sampai 3 tahun sampai dewasa 18 tahun plus gitu. Jadi 0 sampai 3 tahun itu adalah pra membaca. Jadi artinya anak-anak belum belajar membaca. Jadi yang ditampilkan di situ buku-bukunya adalah buku-buku yang gambar. Dan gambarnya juga mungkin secara psikologis gitu kan, anak-anak 0 sampai 3 tahun tuh hanya belajar yang ada di sekitar kita. Gitu. Terus nanti 3 sampai 6 tahun itu membaca dini. Nanti 6 sampai 9 tahun itu membaca awal. Nah, jadi belajar membaca itu ternyata adalah di membaca awal, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan bukunya tuh juga macam-macam. Gitu. Kita sudah banyak membahas itu kalau di komunitas Read Aloud, mungkin nanti bisa bergabung untuk bisa mendalami mengenai perjenjangan buku. Filosofi dari perjenjangan buku ini ya, adalah kalau anak membaca buku yang di atas level tahapan membaca dia, ditakutkan anak merasa bahwa buku itu nggak cocok, sehingga tidak membuat anak tidak memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan. Kebalikan, kalau terlalu mudah juga tidak menantang anak, gitu. Jadi harus yang tepat. Itulah filosofi dari perjenjangan buku. Oke, ada lagi? Kita masih punya beberapa menit lagi. Ada Bu, dari Mbak Inel nih. Oh ya, Mbak Inel. Mbak Inel mau ngomong sendiri atau? Mbak Inel mau sendiri apa mau dibacain, Mbak? Gambar yang anak kalah terus. Iya. Gambar yang anak kalah. Gambar yang anaknya kalah, terus selalu berlatih makan kerupuk, komunikasinya bagaimana ya? Kok bisa gambarnya seperti itu? Ini maksudnya yang bagian yang mana ya? Yang gambar yang anaknya kalah, terus karena selalu berlatih makan kerupuk, komunikasinya bagaimana? Kok bisa gambarnya seperti itu? Yang di halaman mana? Nah, aku siap. Yang mana nih, Mbak Inel? Anaknya kan kalah terus karena selalu berlatih kerupuk. Mungkin yang di ending yang terakhir ya kalah tapi selalu bermain kalah. Selalu berlatih makan kerupuk. Mbak Inel mungkin bisa diinfo, Mbak. Menjelaskan lebih detail pertanyaannya. Iya, gitu. Yang lomba balap karung. Oh, lomba balap karung. Lomba balap karung itu kan berlatih ya? Sama mungkin kenapa berlatihnya itu sambil lomba balap karung gitu kali ya, sambil lomba bakyak gitu. Kenapa nggak berlatihnya tuh di rumah aja atau sambil nonton gitu? Mungkin gitu kali ya. Ya, kenapa diceritakannya beberapa jenis lomba gitu ya? Berlatihnya sambil berlomba gitu mungkin ya. Itu kenapa gitu, Mbak Dian? Kok? Kan karena anak ini mau menang ya, dia kan lihat lawannya ya, si lawan itu kan kayaknya jago banget kan, badannya gede kan, terus beli kerupuk di warung. Jadi dia merasa dia harus melakukan effort yang lebih. Jadi kalau sekedar berlatih di rumah, apakah dia bisa menang? Jadi dia berlatihnya itu dia sudah nggak peduli lagi. Pokoknya aku harus berlatih terus di mana saja, kapan saja. Itu yang dia lakukan. Jadi meskipun dia lagi main sesuatu yang lain,
dia tetap sambil makan kerupuk gitu sih. Hmm. Selain itu kalau saya juga kenapa saya memasukkannya di dalam adegan dia lomba karung, bakya dan lain-lain itu, sekalian saya juga hendak menceritakan lomba 17-an itu apa saja. Oh ya, Karena betul, kalau dia exactly. berlatihnya cuma di rumah, tentu enggak akan ada gambar lomba balap karung itu. Iya. Jadi memberitahu nih kepada anak-anak bahwa Ya. kalau 17 Agustus itu lombanya itu. Jenis lombanya adalah ini. Iya. Betul. Itu saya sisipkan aja. Jadi saya tidak spesifik membahas lombanya ada lomba balap karung, ada lomba ini, lomba itu enggak, tapi saya sisipkan di gambarnya. Gitu. Iya, sip. Ini tapi terbaca nih. Maksudnya message ini tuh nyangkep buat anak-anak gitu. Karena ya memang alhamdulillah keseharian maksudnya kalau 17 Agustus nah itu yang dilihat anak-anak. Iya. Ya enggak? Kalau anak-anak kan nggak tahu kalau itu ulang tahun RI gitu. Yang tahu kan lombanya gitu kalau anak-anak ya gitu kan. Iya. Ini benar-benar mewakili kok. Ini mewakili dan ramah anak. Karena memang ada di kehidupan anak-anak. Padahal di teksnya itu nggak nyebutin ya, maksudnya di teksnya nggak ada lomba bakyak, lomba karung gitu. Cuma saya waktu itu ingat saya cuma nulis aja di panduan ilustrasinya ini lomba ini, anaknya sambil makan kerupuk sambil main ini, terus anaknya jatuh gitu. Jadi saya cuma tulis-tulis kayak gitu aja. Dan kayaknya juga nggak usah ditulis kali ya. Karena sudah digambarkan dengan indah oleh Mbak Ella. Iya nggak? Apa yang sudah digambarkan tidak perlu dituliskan. Memang harus ada ini sih Mbak dari penulisnya. Ini halaman ini mau gambar apa gitu. Jadi kita nggak blank banget. Ada yang namanya storyboard ya Mbak. Storyboard jadi dari penulis itu teman-teman, penulis akan membuat storyboard. Jadi panduan pembuatan gambar gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Jadi itu adalah prosesnya. Itu satu sesi sendiri ya. Satu sesi sendiri, betul. Mbak Inul masih penasaran komunikasi dengan ilustratornya gimana Mbak? Susah ya komunikasinya sampai Mbak Ella langsung paham gitu. Komunikasinya ya seperti yang saya bilang tadi, saya sama Ella malah tidak bersentuhan sama sekali waktu itu, entah kenapa. Pokoknya saya tahu bukunya jadi. Jadi si Ella ini komunikasinya dengan dengan art director ya. Art director dan Iya. Kalau di sini kan ada nih, makanya di sini di bukunya ada penyunting ilustrasi dan penyunting naskah. Jadi kalau buku cerita itu bukan bikin sendiri, bukan ini tapi kayaknya teamwork ya. Kalau di sini terlihatnya teamwork. Keren. Ada lagi? No, itu ada tugas lagi, masing-masing. Ini kayaknya dari Mbak Sarah. Biasa yang melakukan read aloud kan orang dewasa untuk anak-anak, tapi anak saya 6 tahun suka read aloud. Apakah itu boleh, Bu? Ini mungkin ke Bu Rosi ya? Atau ke Bu? Boleh aja. Itu namanya body reading. Body reading. Jadi sesamanya. Boleh aja. Jadi misalnya anaknya udah terbiasa dibacain buku gitu, terus akhirnya dia merasa bahwa saya juga bisa bacain buku, katakanlah ke adiknya atau ke temennya, boleh aja. Pokoknya harus menyenangkan. Ini yang harus ditangkap bahwa kegiatan membaca itu menyenangkan, sehingga anak mau mengulangi kegiatan itu. Gitu. Itulah ya. Ada lagi Bu dari Mbak Eka, penasaran mungkin itu tugas masing-masing seperti apa ya Mbak? Mungkin penulis, ilustrator, tadi penyunting naskah, penyunting ilustrasi itu tugasnya masing-masing apa ya bisa akhirnya jadi buku. Mesti ditanya nih kepada penulis dan ilustrator. Satu sesi sendiri. Betul. Jadi kalau penulis tentu awalnya bermula dari penulis ya. Idenya itu kan dari penulis. Jadi satu cerita itu tidak akan ada jika tidak ada ide kan tentunya ya. Nah, ide itu dari penulis, penulis menuliskannya dalam bentuk cerpen dulu, kemudian penulis setor ke editor.
editor yang akan melihat. Jadi editor itu bukan sekedar betulin titik koma, typo, EYD, bukan. Editor itu justru dia orang yang bisa melihat apakah cerita kita ini layakkah, masuk akalkah, ya. Terus kalau memang sudah layak, lubang-lubangnya, bolong-bolongnya di mana? Itu editor yang punya kepala, ya. Kemudian editor akan memberi masukan kepada penulis. Ini ceritamu udah bagus ya di sininya, tapi ini bolongnya di sini. Kamu nih tidak masuk akal di sini. Kalau yang ini adeganmu ini sudah basi, bla bla bla. Pokoknya editor tuh yang tugasnya jelek-jelekin naskah lah pokoknya ya, mencari lubang-lubangnya ya. Men-challenge ya. Jadi penulis yang biasanya nih ya, penulis ini kan sudah merasa karyanya terindah sedunia biasanya. Wah, sip pokoknya. Karyaku ini wes top, Marco top. Nah, editor ini yang akan membalikkan keyakinan itu. Jadi begitu menerima dari editor, loh, ternyata oh ya bolong-bolong. Sakit hati, ya sakit hati. Tapi biasanya sakit hatinya tuh sehari 2 hari hilang. Kemudian oh ya benar juga dia. Kok pinter ya editornya ya. Kok bisa lihat ya. Iya itulah gunanya editor ya. Kalau editornya cuma bilang oh bagus ya iya teruskan lanjutkan kayak Pak Tino Sidin, ya kita nggak akan berkembang ya. Pak Tino Sidin bilang bagus-bagus karena itu untuk anak-anak kan. Lah kita kan bukan anak-anak, kita harus menyediakan sesuatu yang bagus untuk anak-anak. Tentu nggak bisa kita hanya dipuji-puji, oh bagus-bagus, nggak bisa. Nah, itu tugas editor. Kemudian tugas penulis adalah merevisi sesuai dengan masukan dari editor sampai ketemu titik-titiknya bahwa oh ya oke, ini sudah oke. Setelah oke, barulah kita bisa memberikannya ke ilustrator. Kita memberikannya ke ilustrator dengan panduan storyboard. Storyboard itu gunanya seperti yang Ella bilang tadi, hanya untuk memberi gambaran aja. Oh ini maunya penulis gimana sih? Oh maunya adegan ini adegan bakya sambil dia tetap makan kerupuk. Tapi storyboard itu tidak membatasi kreativitas ilustrator. Karena tentu penulis dan ilustrator tuh beda level lah. Levelnya penulis membayangkannya cuma sampai A, ilustrator membayangkannya bisa sampai Z. Karena penulis kan bukan saya terutama, saya bukan orang yang bisa menggambar, saya bukan orang yang bisa membayangkan detail gambar. Nah itu tugasnya Ella, saya serahkan ke Ella. Saya cukup memberi garis besar kepada Ella bahwa saya maunya gambar lomba bakya, lomba karung, tapi dia sambil makan kerupuk. Nah itu kemudian tugasnya Ella untuk menerjemahkannya. Nah Ella sendiri pun kemudian pasti dibantai oleh Evelyn kan, iya kan Ella? Iya, tapi nggak jahat-jahat banget sih. Nggak jahat-jahat banget ya. Nah, itu baik. Gitu. Jadi tugas-tugas editor dan art director tentu mengontrol kerja kita ya Ella ya. Mengontrol kerja kita dan mengarahkan. Begitu. Mungkin Ella bisa menambahkan, Ella? Iya, jadi proses dengan editor penyunting ilustrasi. Jadi kan ilustrator berpanduan pada naskah dan storyboard. Storyboard itu. Jadi kan di workshop itu editor dan art directornya udah ngerti apa yang mau naskah ini sampaikan kan. Nah, tinggal berpegang pada storyboard itu ya kita tinggal bolak-balik aja sih ke ilustrator, ke editor dan art director terutama sih. Itu aja sih, Mbak. Ya. Kebayang ya. Kebayang ya teman-teman. Udah ngerti belum? Ngegambar ini aja susah gitu ya. Ini bisa hidup gitu gambarnya. Iya, itu bolak-balik kok, nggak langsung jadi. Bolak-balik sampai 5 bulan. Iya, kalau nggak seneng ya pasti akan sulit ya, Ella ya. Iya, ada yang passionnya di situ. Untuk buku ini lumayan gampang sih kalau buat saya. Kalau buku-buku yang lain yang maksudnya di workshop itu kan banyak buku tuh Bu. Yeah. Nah, ada beberapa yang kesulitan gitu tentang ilustrasinya. Kenapa, Ella? Mungkin dari penulisnya juga naskahnya belum final. Belum clear ya. Terus komunikasi dengan penulisnya juga meskipun saya sama Mbak Dian nggak ada komunikasi, cuman editornya editornya udah ngerti lah. Nah, ada beberapa yang komunikasinya nggak lancar gitu, jadi agak lebih lama gitu daripada saya. Kalau saya sih lebih lumayan lancar sih. Ya, waktu itu naskahnya udah clear banget kan punya kita kan. Iya. Oke. Ada lagi Mbak Agnes? Ini ada nih. Ada Bu, baru Bu. Mbak Ella tersulit bikin ilustrasi apa aja? Karena tadi dibilang gampang, sekarang ditanya kalau yang sulit bikin ilustrasi apa?
maksudnya yang di kerau-kerau ini. Enggak. Kan tadi Mungkin yang udah kerau-kerau pernah, katanya enggak terlalu yang di sulit kerau-kerau gitu. Kalau gampang. yang sulit itu seperti apa? Oh, yang sulit. Oh, yang lagi saya kerjain ini nih. Sekarang Apa ini kliennya bocorin, minta bocorin. bolak-balik. Jadi kalau misalnya ada yang teliti banget, kadang-kadang yang nggak perlu saya sebagai ilustrator gitu kadang-kadang mikir ini nggak akan Anak-anak nggak akan lihat gitu. anak-anak nggak akan mikir juga ini kenapa gini kenapa gitu tapi itu ada juga yang sangat teliti sampai ke hal-hal yang terkecil gitu sampai harus bolak-balik revisi. Nah itu sulit. Itu biasanya editor atau penulisnya? Kebetulan sih yang ini saya berhubungan langsung dengan penulisnya gitu. Jadi penulisnya itu sangat teliti. Jadi ya sabar aja. Harus banyak sabar. Banyak sabar. Oke. Ini tadi Ibu Ade tanya mengenai perjenjangan buku. Nanti mungkin bisa japri saya ya, karena memang kebetulan saya punya, jadi mungkin saya bisa memberikan kepada. Sama Mbak Inel itu penasaran storyboard ada kayak apa bentuknya, nggak ada bayangan katanya. Itu sesi sendiri. Storyboard itu kolom-kolom, ya. Di sini ada halaman, ada teks, kemudian ada arahan penulisan penggambaran gitu ya. Itu yang saya tahu sih. Jadi intinya gini Mbak, kalau di storyboard itu kita harus memastikan bahwa teks itu tidak bertabrakan dengan gambar. Apa yang kita jelaskan, ilustrasi saya maunya begini, itu tidak lagi kita tuliskan teksnya. Misalnya teksnya adalah pagi hari yang cerah, matahari bersinar, Budi memakai baju biru dan menunggangi sepedanya, misalnya begitu ya. Kemudian ilustrasinya langit cerah, matahari bersinar, Budi pakai baju biru, naik sepeda. Itu bertabrakan, teks dan ilustrasi bertabrakan, tidak ada gunanya. Mendingan kamu bikin teks aja atau gambar aja gitu. Nah, bagaimana caranya membuat teks dan ilustrasi itu tidak bertabrakan? Ya, kita harus membayangkannya dalam kepala kita. Oh, kalau sudah gambarnya Budi pakai baju biru dan Budi naik sepeda, kita tidak perlu ngasih lagi teks seperti itu. Mungkin teksnya bisa kita ganti. Hati Budi riang sekali, dia akan ke rumah neneknya. Nah, gitu. Itu perlu ini sendiri sih, memang perlu sesi sendiri. Perlu latihan juga. Perlu latihan, ya, membayangkan. Karena yang saya lihat selama ini banyak orang yang membuat storyboard hanya mengulangi, ya. Teksnya begitu, gambarnya begitu. Sudah ada di gambar, ada di teksnya. Nah, itu tadi. Itu salah satu ciri buku cerita anak yang nggak keren. Bosan kan? Membosankan gitu. Udah dibacain tapi gambarnya ada. Ada gitu. Ada, betul. Gitu, ada teksnya. Betul. Salah. Ciri-ciri buku cerita yang anaknya nggak keren. Nggak bisa dipungkiri, saya pun punya kok buku-buku yang seperti itu, yang tidak kreatif itu ada. Jadi jangan dikira semua buku saya itu bagus. Tentu ada buku-buku yang miss juga ya, karena ini namanya perjalanan proses kreatif kan, orang semakin berkembang ya Bu Rosi ya. Iya betul. Oke. Ada lagi Bu, sorry Bu yang di atas ke satu lagi kali ya. Iya. Yang kebudian dari filsafat bisa menulis cerita anak, awal pertamanya gimana? Tadi. Ya itu tadi. Ya. Saya sama sekali tidak punya cita-cita untuk jadi penulis. Saya sama sekali tidak punya kemampuan untuk menulis waktu kecil. Kalau Ella kan sejak kecil dia bisa menggambar ya. Saya sejak kecil SMA, kuliah saya tidak tertarik dengan dunia menulis ya. Cuman waktu itu saya melihat, mungkin ada yang tahu ya kakak saya itu Jubing Kristianto, dia gitaris ya. Nah, pasti teriak. Iya, saya favorit banget. Terima kasih, nanti saya sampaikan. Iya, sifatnya Mbak Reni Yaniar ya Mbak ya? Manggil Jubing. Iya betul, Mas Jubing suami dari Mbak Reni Yaniar. Jadi Mas Jubing itu kalau yang belum tahu, Mas Jubing itu basicnya penulis. Dia adalah wartawan dan editor senior di tabloid Nova.
Ya, Oke, jadi oke. dia semasa dia kuliah itu dia sudah menulis di Kompas, Jawa Pos, Suara Merdeka dan lain-lain. Jadi dia basicnya penulis selain dia memang hobi main gitar ya. Nah, saya tuh melihat kehidupannya Mas Juping itu kok enak ya. Maksudnya dia main gitar, dia dapat uang gitu. Jadi saya waktu itu sempat ngomong ke dia begini, aku tuh pengen melakukan sesuatu yang aku seneng, tapi juga bisa dapat uang. Kira-kira apa ya? Nah, saya ingat sekali waktu itu dia ngomong begini ke saya, kamu ini suka cerita, suka ngomong ya, suka pokoknya kalau cerita tuh gitu ya. Kalau orang yang bisa cerita, dia bilang pasti bisa menulis. Kenapa kamu nggak belajar nulis gitu? Lah saya bingung, saya bilang nulis apa? Saya tuh nggak ada bayangan sama sekali saya mau nulis apa gitu kan. Nulis itu nulis sesuatu yang kamu tahu dulu. Sekarang ini kamu apa? Kamu kan kerja di bidang ekspor ya. Coba kamu tulis dulu tentang kerjaanmu, apa sih keseharianmu, mulai dari job desk-mu itu seperti apa, perasaanmu bagaimana dengan pekerjaanmu, kendala-kendalamu ketemu buyer yang seperti apa. Coba kamu tulis. Nah, dari situ saya mulai belajar nulis. Saya yakini sekali omongan dia, kalau kamu bisa bercerita dengan lancar, maka kamu juga bisa menulis. Hal-hal teknis seperti titik koma, EYD, spasi itu bisa dipelajari ya. Tapi apa yang keluar dari pikiranmu itu kamu tuliskan, itu yang akan membuatmu jadi penulis yang baik itu. Nah, kemudian dari situ saya meyakini, saya mulai belajar nulis dulu, saya kirim ke dia, dia edit, kemudian dia kasih saran-saran, tapi bukan tulisan anak. Nah, kalau tulisan buku anak, baru berkembang waktu saya punya anak itu tadi, seperti yang sudah saya ceritakan tadi gitu. Jadi ini intinya dadaan aja jadi penulis buku itu bukan cita-cita saya di masa lalu, bukan. Iya. Tapi cita-cita masa depan. Cita-cita masa depan, betul. Iya, betul. Jadi mungkin finding new passion. Betul. Kadang-kadang gitu sih. Ya, ada cerita kan bahwa menemukan passion itu seperti membuka bawang. Ya, Dikuliti betul sekali, Bu Rosi. Itu sama, Ella juga gitu, melewati perjalanan. Jadi ini, belajar ini ya, terus akhirnya menemukan sesuatu yang betul. Mungkin harus ada closing kali ya. Waktunya juga sudah hampir ini. Mungkin ada pesan dari Mbak Dian dan Mbak Ella. Closing statement. Kalau dari saya sih dengan krauk-krauk. Ya. Tentunya ya. Kalau dari saya sih pesan saya ke para orang tua ya, membaca buku untuk anak itu nggak ada ruginya ya. Itu hanya membutuhkan berapa Bu Rosi? Paling 5 menit ya dalam 24 jam hidup kita. Menit, ya. Ya 5-7 menit dalam kehidupan kita. Jika kita bisa Facebookan, bisa Instagraman berjam-jam, mengapa kita tidak bisa menyisihkan waktu sekedar 5-7 menit untuk anak kita, untuk membacakan buku ke anak kita. Karena tidak ada anak yang tidak suka membaca. Saya sering sekali mendengar orang tua bilang, anak saya nggak suka baca. Anakmu nggak suka baca karena kamu tidak pernah menyediakan buku yang baik untuknya. Bagaimana anak bisa suka membaca jika yang kamu sediakan adalah buku-buku pelajaran yang membosankan itu ya. Yes. Anak sudah bosan belajar di sekolah, kamu masih nyuruhnya, baca dong, baca. Jangan nggak suka baca. Tapi buku di rumahmu hanyalah buku-buku pelajaran. Jadi amat penting membacakan buku pada anak sesuai usia mereka, dan buku yang menggambarkan keseharian mereka, buku yang akan membuat mereka, ini gue banget gitu. Jadi biarkan anak-anak itu bahagia ya. Dan kalau ada yang bilang buku itu mahal, buku ini susah, saya untuk makan aja susah. Zaman sekarang tidak ada yang susah. Buku bisa kita dapatkan secara gratis, banyak di Ipusnas ada, kita bisa pinjam buku gratis ya. Di Literasi Cloud ada, di Let's Read Asia ada, jadi itu sudah bukan alasan lagi kita tidak bisa membaca buku anak karena masalah biaya gitu. Jadi tolong kenalkan anak-anak sedini mungkin dengan buku-buku bacaan yang bagus agar mereka bahagia gitu. Ya, sip. Setuju ya teman-teman. Terima kasih Mbak Dian. Mbak Ella ada closing statement? Iya, saya cuma ingin berterima kasih untuk semua yang udah suka sama ilustrasinya, dan terutama buat anak-anak yang juga menikmati baca buku Krauk-Krauk ini, karena emang tujuannya untuk anak-anak ya. Jadi kalau misalnya anak-anak terhibur dan mengerti pesan yang ingin disampaikan, ya itu saya sangat berterima kasih dan bersyukur.
Bersyukur. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Ella. Teman-teman, sampai ke ujung acara, saya bilang ini awal yang baik ya untuk menjadikan kita orang tua mencintai buku cerita anak sehingga kita bisa nyaman membacakan kepada anak dan anak-anak mendapat pengalaman membaca yang menyenangkan. Ya, diharapkan tadi juga pesan Mbak Dian, kalau anak-anak bahagia ya. Jadi tujuannya adalah membuat anak-anak bahagia, pasti anak-anak akan tumbuh menjadi manusia yang Betul. bahagia. Ya. Betul. Iya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam klinik membacakan nyaring kali ini. Mungkin Mbak Anges kita mau foto bareng Iya, Bu. Iya, Bu. sebelum ditutup. Foto Coba bareng. dibuka semua. Coba dibuka dulu ya videonya yang belum pakai jilbab atau masih dasteran. Bisa dipakai dulu. Ini 2 kali ya soalnya Iya, betul. dua halaman. Screen, iya. Ya, sekalian tuh. Krau. Oh iya, yang ada bukunya boleh ditampilin dong. Tuh ada Mbak Nia Yuniarsi. Oh, Mbak Ella juga ada. Ada dong. Mbak Kiki mau muncul nggak nih? Mbak Kiki, Kak Ola. Mau ditungguin. Sambil nunggu buka. Oke, sebentar. Setting dulu, maaf. Sebentar ya. Sebentar dulu. Soalnya nih. Oke. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa kita-kita ini panitia adalah ibu-ibu yang belajar juga. Jadi harap Iya, maklum. sebentar belum dibuka nih pennya, sebentar ya. Oke. Oke. Siap ya. Mana zoomnya nih? 2 kali. Ya, oke. Siap. 1, 2, 3, cheese. Tunggu, aku copy dulu. Bentar. Copy dulu ya, masih. Oke. Mau aku save dulu. Sudah. Sambil menunggu Mbak Anges, mungkin sekalian saya menyampaikan ya, karena tadi di pertanyaan ada yang bertanya bagaimana cara bergabung di komunitas Read Aloud You atau Reading Bugs. Nanti akan diinformasikan di grup ya untuk caranya dan juga informasinya seperti apa. Bentar. Oke, yang kedua ya. Itunya lagi. Mana sih? Nah, oke. 1, 2, 3, cheese. Lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke. Selesai. Ya. Oke. Terima kasih. Mungkin Mbak, saya kembalikan kepada MC. Baik. Ya, terima kasih Bu Rosi Setiawan, terima kasih Bu Ella Elviana dan juga Bu Dian Kristiani. Luar biasa sekali untuk kegiatannya pada hari ini, apa yang dibagikan, semoga bisa memberikan manfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Kami dari tim Reading Bugs mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan Bu Dian dan juga Sama-sama. Bu Ella. Baik, kalau begitu untuk teman-teman semuanya, kita juga mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya, kegiatan Read Aloud You yang lainnya dan Reading Bugs. Untuk teman-teman yang tadi ingin bergabung, nanti akan informasikan di grup ya. Baik, saya tutup kegiatan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam. Literasi. Salam literasi.
Bahaya, makasih ya. Agak ribet nge-share sendiri. Iya, udah selesai Ibu. Bahaya mah keren. Kita coba lagi. Suaranya yang dinantikan. Coba. Bentar mau review dulu nih habis selesai. Udah selesai. Jadi nggak live dulu kita ya, Mbak Ngas? Iya, bentar aja yuk. Bu Rosi udah live ya? Gak apa-apa. Oh iya, Bu Rosinya malah Iya udah. Bu, di Zoom yang tadi. Udah ya? Mbak Cita. Oh, betul. Udah bisa recordnya di ini ya? Stop pause ya?